Pernahkah kamu orang berdiskusi dengan penuh semangat tentang suatu topik? Diskusi mereka begitu menarik dan penuh dengan berbagai sudut pandang, yang disebut dengan focus group discussion atau FGD. Focus group discussion adalah sebuah metode penelitian yang melibatkan sekelompok kecil orang untuk berdiskusi secara mendalam tentang suatu topik tertentu. Peserta secara mendalam. Umumnya, FGD melibatkan peserta antara 8 hingga 12 orang dan memposisikan moderator sebagai pemandu. Hal lain yang juga penting adalah mengetahui tahapan yang harus dilakukan untuk melaksanakan FGD tersebut. Yang pertama yaitu memilih moderator. Kriteria utama yang harus dipenuhi oleh moderator FGD antara lain yaitu profesional, berpikir secara kritis, skill analisis yang bagus, berbicara dengan jelas dan lugas, objektif dan netral, tegas tapi tetap tenang, serta pendengar dan pengamat yang baik. Yang kedua yaitu menyiapkan tim. Selanjutnya, sebuah tim harus dibentuk untuk melancarkan proses diskusi nantinya. Jumlah orang dalam satu tim bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jumlah orang dalam satu tim bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan lupa juga untuk membagi tugas yang jelas ke setiap orang yang terlibat. Misalnya, orang yang bertugas mencatat waktu, mendokumentasikan kegiatan, mencatat poin penting, dan orang yang mengurus masalah teknis. Setelah terbentuk, maka tinggal menentukan tanggal dan lokasi FGD. Yang ketiga yaitu memaparkan topik dan mengajukan pertanyaan. Tahap berikutnya yakni membagi peserta ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok bisa diisi oleh 4-5 orang untuk model diskusi mini, atau 8-12 orang untuk model diskusi yang lebih besar. Setelah beres semuanya, maka saatnya moderator menjelaskan tentang topik, aturan, dan pembagian waktu. Jenis pertanyaan dalam focus group discussion adalah pertanyaan yang bersifat terbuka untuk memancing anggota kelompok berpendapat. Yang keempat yaitu meringkas isi diskusi. Selama diskusi, tim yang ditugaskan sebagai notulen harus mencatat semua poin penting, termasuk tanggapan yang diberikan oleh peserta. Teknik rekam juga bisa digunakan karena efektif. Kayaknya nggak usah deh. Yang kelima yaitu menganalisis data. Setelah diskusi selesai, data yang dicatat oleh notulen akan dianalisis oleh tim yang mendapat tugas tersebut. Hal yang dianalisis meliputi pendapat dari setiap responden, bagaimana setiap responden mempertahankan pendapatnya, pola diskusi yang terjadi, kesimpulan secara umum. Tersebut penting dilakukan karena berhubungan dengan tujuan dilakukannya diskusi. Yang keenam yaitu mengambil keputusan. Terakhir, tim akan mengambil keputusan akhir dari analisis yang didapat. Secara umum, keputusannya berupa pendapat umum yang mencerminkan topik yang dibahas dalam FGD. Itu saja materi untuk topik FGD kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!